Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Aulia Rahmawati dari kelas 7A Manajemen Dakwah, konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Syariah dengan NIM akhir 025. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang materi gadai syariah antara nilai sosial dan nilai komersil. Untuk penjelasan yang pertama, di sini ada pengertian gadai syariah, di mana jaminan keamanan atas uang yang dipinjamkan. Apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya. Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama fikih. Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan agunan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang mempunyai manfaat tertentu. Harta tersebut tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan ran sebagai menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan ran dalam arti akad, menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dijadikan membayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Definisi yang dikemukakan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan agunan, utang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama mazhab Maliki, sekalipun sebenarnya manfaat tersebut menurut mereka, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali termasuk dalam pengertian harta. Sedangkan ran menurut istilah sebagaimana dikemukakan para ulama adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 definisi. Yang pertama adalah Hanafiyah, yaitu menjadikan sesuatu tertahan karena ada kewajiban yang harus dipenuhinya seperti utang. Dan yang kedua ini ada Malikiyah, sesuatu yang dikuasa sebagai kepercayaan karena adanya utang. Dan yang ketiga ini ada Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan kepercayaan atas utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang pada waktunya tidak bisa membayar utangnya. Dari definisi yang dikemukakan para ulama di atas tentang ran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan gadai adalah akad yang sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utangnya yang harus dibayarkan. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya. Jika kita memperhatikan pengertian gadai di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, ran pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fikih muamalah, akad ini merupakan akad tabaru atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan. Adalah dasar hukum gadai syariah. Di sini ada tentang peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Tentang Perum Pegadaian dan pasal 1150 sampai dengan 1160 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sangat penting untuk memiliki aturan yang jelas karena konsep gadai syariah berbeda dengan gadai konvensional. Oleh karena itu, hukum gadai konvensional di Indonesia tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk gadai syariah. Dan yang kedua ini ada gagasan gadai syariah di Indonesia didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/MUI/3/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa gadai barang dapat digunakan untuk memberikan pinjaman.
Dalam ketentuan umumnya, fatwa tersebut menyatakan bahwa jaminan utang dalam bentuk ran diizinkan dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada 4. Yang pertama ini ada murtahin, penerima barang, memiliki hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua hutang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Dan yang kedua ini ada marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Murtahin tidak boleh menggunakan marhun kecuali dengan izin rahin. Dengan manfaatnya hanya mengurangi nilai marhun dan hanya mengganti biaya perawatannya pada dasarnya. Dan yang ketiga ini, rahin adalah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan menyimpan marhun, tetapi rahin juga tidak mengizinkan murtahin. Dan yang keempat ini ada jumlah pinjaman tidak boleh menentukan besarnya biaya administrasi dan penyimpanan marhun. Selain itu, jaminan untuk gadai ini tidak dapat diterima kecuali dengan ijab dan qabul, dan tidak perlu dengan serah terima. Jika keduanya setuju bahwa pemegang surat atau hipotek memiliki barang jaminan, maka itu juga sah. Jika keduanya setuju bahwa seorang memiliki barang jaminan, maka itu juga sah. Jika masing-masing memiliki barang jaminan sendiri, hakim menyerahkannya kepada orang yang adil. Selain itu, setiap barang yang dapat dijual dapat dijamin. Dalam hal operasi gadai ini, prinsip-prinsip syariah digunakan. Ini termasuk kedudukan barang gadai, penggunaan barang gadai, risiko kerusakan barang gadai, perawatan barang gadai, kategori barang gadai, perjanjian gadai, hak gadai atas harta peninggalan, pembayaran atau pelunasan utang gadai, dan proses pelelangan barang gadai. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip gadai syariah. Di Indonesia, pegadaian syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjaman-meminjam yang bebas dari unsur riba, maisir, dan goror. Maka, tugas pokok pegadaian syariah adalah melayani kegiatan pemberian pembiayaan kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip gadai yang dibenarkan oleh syariat Islam. Perum pegadaian syariah ini dalam menjalankan tugas pokok di atas, maka pegadaian syariah berfungsi sebagai organisasi cabang perum pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha sesuai syariah agar berkembang menjadi institusi syariah yang mandiri dan menjadi pilihan utama warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah. Antonio mengatakan bahwa sistem pegadaian syariah harus memiliki prinsip syariah untuk memastikan bahwa ia selalu berjalan sesuai dengan aturan syariah. Dan di sini ada 4 prinsip. Yang pertama ini ada prinsip titipan atau simpanan yang disebut dengan wadiah. Al-wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang dapat dipertahankan dan diperluas. Dan yang kedua ini ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip ini mengatur bagaimana keuntungan bisnis dibagi antara pengelola dan penyedia dana. Ini didasarkan pada akad mudharabah dan musyarakah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga ada pembiayaan berdasarkan prinsip sewa yang disebut dengan ijarah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan barang itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pembiayaan dengan prinsip pinjam-meminjam atau utang piutang. Ini adalah jenis penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana yang didasarkan pada akad qard pembiayaan qoroh. Dalam hal ini, pegadaian syariah memberikan dana, tagihan, atau piutang kepada klien sebagai pinjaman kebaikan. Dan ini dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara klien dan pegadaian syariah. Dan penjelasan yang terakhir di sini adalah tentang akad-akad yang digunakan dalam pegadaian syariah. Dalam menjalankan operasi gadai syariah tersebut, ada beberapa akad yang bisa dilaksanakan. Di sini ada 5. Yang pertama ini adalah akad qard al-hasan.
Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah dikenakan biaya berupa upah atau fee kepada pihak pegadai karena telah menjaga dan merawat barang gadaian. Sebenarnya, dalam akad qard al-hasan tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Di sini tuh mekanisme pelaksanaan akad qard al-hasan ini, yang pertama ini ada barang gadai, berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Dan yang kedua ini tidak ada pembagian bagi hasil karena akad ini bersifat sosial. Tetap diperkenakan menerima fee sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai kepada penerima gadai. Dan yang kedua ini ada akad hutang dan jasa. Yang pertama ini ada rahin. Rahin ini mendatangi murtahin untuk minta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola yang akan diserahkan kepada murtahin. Dan yang kedua ada murtahin. Ini melakukan pemeriksaan termasuk juga menaksir harga marhun yang diberikan rahin sebagai jaminan utangnya. Dan yang ketiga ini, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad. Dan yang keempat, selanjutnya setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih yang diinginkan rahin dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang di bawah nilai jaminan. Dan yang kelima, sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan. Maka pada saat melunasi marhun bih, maka rahin akan memberikan sejumlah fee kepada murtahin. Dan yang ketiga ini ada akad mudorobah. Di sini tuh akad mudorobah diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha, biaya pembiayaan investasi atau modal kerja. Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sebagai dengan modal pinjam terlunasi. Dan yang keempat ini ada akad bai muqayyadah. Sementara itu, akad dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa markup atas barang yang dibelikan oleh murtahin. Atau dengan kata lain, murtahin pihak pegadaian dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Dan yang kelima ini ada akad izaroh. Akad izaroh ini adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu memiliki manfaat imbalan sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini, ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. Dalam gadai syariah, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berubah barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut mustajir, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut mazor, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut uzroh. Transaksi ran di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ran biasa di mana marhun dapat terdiri dari segala benda yang memenuhi ketentuan syariahnya, dan ran gadai syariah di Indonesia di mana marhun harus berupa emas.
Ran emas adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atau harta atau barang berharga berupa emas dari rohin kepada murtahin sebagai marhun atas marhun bih yang diberikan murtahin kepada rahin. Di Indonesia, keberadaan gadai syariah memang bukan hal yang baru. Namun demikian, layanan ran ternyata masih belum terlalu diketahui oleh masyarakat, kecuali masyarakat yang memang sangat ingin melakukan transaksi yang sesuai syariah. Dalam arti, informasi mengenai gadai bebas riba ini akan dicari sendiri oleh nasabah. Ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi gadai syariah antara nilai sosial dan nilai komersil. Kesimpulannya adalah gadai adalah akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya. Manfaat dari pegadaian adalah bagi nasabah tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Sedangkan bagi perusahaan, pegadaian adalah mendapatkan penghasilan yang bersumber dari sewa yang dibayarkan oleh peminjam dana. Risikonya adalah tak terbayarkan utang nasabah dan penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Status gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang bersama dengan penyerahan jaminan. Mengenai penggunaan barang gadai oleh pegadaian terdapat perbedaan pandangan di kalangan muslim. Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang yang berkewajiban melunasi hutangnya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqahah tentang barang gadai yang rusak atau hilang di tangan penerima gadai. Akad ran dipandang berakhir atau habis dengan beberapa keadaan seperti ran membayar utangnya. Terima kasih, sekian dari materi yang saya sampaikan tentang gadai syariah antara nilai sosial dan nilai komersil.